Shalom Bapak Ibu Saudara peserta Bible Study. Malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai pasal 11 ayat 1. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dari pembelajaran ini. Yang pertama, Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 25. Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal-hal yang akan dialami oleh murid-muridnya. Mengikut Yesus bukan hal yang mudah, tapi butuh perjuangan untuk tetap menjadi murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa murid-murid akan diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya, pada saat mereka pergi memberitakan Injil, mereka akan berhadapan dengan dunia yang ganas dan kejam. Dan mereka akan hadapi banyak sekali bahaya atau ancaman. Nah, bagaimana menghadapinya? Perlu yang namanya kecerdikan dan ketulusan. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menghadapi dunia yang ganas dan kejam adalah dengan kecerdikan dan ketulusan. Cerdik dan tulus harus bersama-sama. Tidak boleh dipisahkan. Jika cerdik saja, maka akan terjadi kompromi atau juga akan menghalalkan segala cara. Dan jika hanya ketulusan, maka akan mudah dimanfaatkan. Jadi, kecerdikan dibutuhkan untuk menghindari bahaya. Tuhan Yesus memberitahukan bahaya-bahaya yang mereka akan alami, dan itu bisa kita baca di dalam ayat 17 dan 18. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bahwa mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka akan mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi, yakni dengan pengadilan lokal dan penganiayaan di sinagog atau di rumah-rumah ibadat. Kemudian mereka juga akan dihadapkan pada penguasa-penguasa dan raja-raja. Tuhan Yesus mengizinkan hal itu terjadi agar mereka punya kesempatan untuk bersaksi di depan para penguasa. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 13, di sana dicatatkan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dalam situasi seperti itu, mereka harus siap dan jangan khawatir tentang apa yang akan mereka katakan, karena Roh Kudus akan mengaruniakan perkataan di dalam bibir mulut mereka. Ini merupakan sebuah jaminan bagi mereka. Artinya, ada tuntunan roh di saat mereka akan memberikan jawaban. Hal itu bisa kita baca di dalam ayat 19 dan 20. Apabila mereka itu siapa? Ya, orang-orang yang yang akan menggiring mereka ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, ya. Dan apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Bahkan di dalam Lukas 21 ayat 15 dikatakan, sebab aku sendiri. Nah, aku di situ adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan menyertai mereka
dan akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, selanjutnya di dalam ayat 22-25, di sana diperlihatkan betapa ada harga yang harus dibayar oleh para murid ketika mereka melakukan amanat penginjilan. Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya, jika Yesus saja dihina, difitnah, dan dianiaya, maka murid-murid pun akan mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya butuh persiapan, ya. Selanjutnya kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Yaitu yang pertama, menyadari bahwa sebagai murid Kristus, kita diutus untuk memberitakan Injil di dunia yang ganas dan kejam, yang penuh dengan berbagai macam kesulitan. Jadi memberitakan Injil itu harus. Yang kedua, kita perlu memperlengkapi diri kita dengan kecerdikan dan ketulusan. Tadi dikatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang ketiga, sadari bahwa di saat kita hadapi aniaya, penyertaan Allah Roh Kudus akan dinyatakan. Dan yang keempat, kita harus sadari pula bahwa jika Yesus saja dianiaya bahkan dibunuh, kita pun akan alami penderitaan yang sama. Karena itu harus siap hadapi masa yang tersulit. Menjadi murid Kristus, siap untuk menderita. Selanjutnya kita pelajari Matius 10 ayat 26 sampai 33. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak takut kepada siapapun di saat mereka melaksanakan amanat penginjilan. Apapun yang telah diajarkan, termasuk yang bersifat pribadi, ya tadi istilahnya di tempat yang tertutup atau tersembunyi ya, harus tetap diberitakan. Takut kepada Tuhan menjadi prioritas dalam segala perkara, termasuk dalam rangka memberitakan Injil. Mencegah rasa takut itu adalah dengan percaya bahwa pemberita Injil itu lebih berharga dari harga burung pipit. Injil Matius ayat 28 sampai 31 menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi murid-muridnya. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6, di sana dikatakan bahwa tidak seekor pun dari burung pipit dilupakan Allah. Ini artinya apa? Kalau burung pipit aja tidak dilupakan, apalagi kita, gitu kan? Apalagi murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa kita lebih dari burung pipit. Betul kan? Ayat 32 sampai 33 menyatakan tentang orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang tetap bersama Tuhan Yesus sampai selamanya. Tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 ini paralel dengan Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai 13, Injil Lukas pasal 12 ayat 2 sampai 9 dan Injil Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Saya harapkan Bapak Ibu di dalam kita mempelajari Injil Matius 10 ayat 16 sampai 33 ini, kita pun membacakan paralelnya ya, supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan sebuah cerita yang lengkap dan punya pemahaman yang lengkap. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yaitu yang pertama, dalam melaksanakan amanat penginjilan, kita tidak boleh takut terhadap siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan jika kita tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah keharusan. Tuhan Yesus sendiri loh yang mengutus kita ke dunia ini.
Lalu yang kedua, dalam melaksanakan amanat penginjilan, jangan pernah takut kurang. Tuhan pasti akan mencukupkan dan akan memperhatikan kebutuhan kita. Dia sanggup untuk menjaga dan memelihara. Percaya kan? Lalu yang ketiga, tetaplah setia melaksanakan tugas dan jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Selanjutnya kita pelajari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Bapak Ibu, pelajaran ini sangat berat. Ya. Karena bagi mereka yang menerima Yesus pasti akan alami pemisahan dengan yang tidak menerima. Mungkin bisa terjadi itu ayah kita, ibu kita, ataupun saudara kita yang tidak setuju dengan apa yang kita putuskan. Sedangkan Tuhan Yesus menuntut untuk menempatkan dia pada posisi yang utama dalam hidup kita. Artinya, kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dari orang tua kita sekalipun. Di sini butuh keseriusan untuk memilih. Bagi yang tidak mempertahankan nyawanya, artinya berani bayar harga untuk imannya dan tanggung jawabnya terhadap panggilan Kristus, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan nyawanya. Nah, tadi saya katakan bahwa pembelajaran di pasal ini sungguh-sungguh berat ya, karena di sini kita dituntut untuk serius banget terhadap Tuhan Yesus dan berani bayar harga. Termasuk kita harus memprioritaskan dia lebih daripada orang tua kita sekalipun. Apa yang kita bisa pelajari dari pembelajaran ini? Untuk mengikut Yesus, harus berani bayar harga. Saya percaya Bapak Ibu ketika mengambil keputusan untuk ikut Yesus, tentunya sudah siap untuk ini, berapapun harganya. Lalu yang kedua, pada saat kita memutuskan untuk ikut Yesus, maka perlu pemisahan dengan kesenangan-kesenangan duniawi kita juga. Dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang layak di hadapannya. Lalu yang berikutnya di dalam Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan Matius pasal 11 ayat 1. Perikop ini merupakan peringatan bagi mereka yang menyambut orang-orang yang memberitakan Injil. Mereka yang menyambut pemberita Injil akan mendapatkan upah dari Tuhan. Apapun yang diberikan kepada seorang pemberita Injil, bagian yang terkecil sekalipun yang diberikan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya akan mendapat upah. Apa yang kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, seorang murid Kristus yang setia akan mendapat penghargaan dari Kristus. Dan yang kedua, setiap orang yang menerima murid Kristus dan memperhatikannya akan mendapatkan upah dari Kristus. Ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, dan di bagian yang paling akhir, saya rindu supaya setiap kita yang belajar Injil Matius pasal 10 secara keseluruhan, artinya dari ayat 1 sampai ayat 42, ya, kita bisa memberikan kesimpulan, atau kita juga bisa share apa yang telah kita pelajari dan kita terima. Tidak perlu panjang-panjang, tapi setidaknya apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, kita bisa ungkapkan kembali. Itu yang namanya belajar. Oke? Untuk itu, saya ajak kita untuk ikut di grup WhatsApp, supaya di sana kita bisa berdiskusi atau bertanya jawab untuk memperdalam ya apa yang kita pelajari di dalam Injil Matius pasal 10 ini. Nah, saya harap kita semua ikut ya. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.